kalau sudah ada panduannya. Oke, semua ini penanggung jawabnya adalah kepala madrasah dan ini waktu deadline-nya adalah paling lambat 2 minggu setelah BIMTEK selesai sehingga Bapak Ibu masih fresh materinya sehingga untuk memasuki di aplikasi EDMR kan Bapak Ibu tidak akan mengalami kesulitan. Seperti itu. Selanjutnya tahap keempat adalah memastikan EDM dan RKAM telah selesai diinput. Ini kepala madrasah memastikan bahwa EDM dan RKAM-nya telah selesai. Ini paling lambat minggu ketiga setelah BIMTEK selesai. Nah, setelah selesai Bapak Ibu mengusulkan tanggal kunjungan pendampingan oleh fasilitator. Bapak Ibu nanti masing-masing madrasah akan ada satu TIK yang akan mendampingi Bapak Ibu pada saat pengisian di EDM RKAM. Nanti satu madrasah itu akan didampingi oleh satu TIK. Dampingan itu kan. Dan pada saat pendampingan itu para TIK akan datang ke madrasah Bapak Ibu untuk cek bagaimana isian EDM RKAM-nya, bagaimana apakah sudah sesuai dengan Juknis BOS 2022. Jadi ketika nanti Bapak Ibu mengisi itu pastikan Bapak Ibu sudah memahami Juknis BOS 2022 sehingga penganggaran kegiatan dari Bapak Ibu tidak keluar dari regulasi yang sudah ada di Juknis 2022. Nah, pendampingan ini kapan? Pendampingan ini rencananya kami dari tim kabupaten kemarin, insya Allah paling cepat itu minggu ketiga di bulan Desember. Ya, kita agendakan di minggu ketiga bulan Desember. Dan sistem pendampingannya Bapak Ibu nanti sistemnya adalah tatap muka. Jadi para TIK akan datang ke madrasah Bapak Ibu, memandu Bapak Ibu melihat review, dia juga akan melihat detail kegiatan yang sudah Bapak Ibu input di aplikasi EDM RKAM. Bukannya tatap muka. Nah, Bapak Ibu nanti insya Allah semoga dalam minggu ini akhir kalau ini sudah hari Senin, mungkin akhir minggu ini kita sudah bisa rilis siapa-siapa TIK yang akan mendampingi Bapak Ibu. Andai kata Bapak Ibu di grup ini mendapatkan TIK bukan dari saya atau dari Pak Mul atau Pak Fandi yang selama ini memandu Bapak Ibu BIMTEK, itu tidak masalah Bapak Ibu. Jadi nanti siapapun yang mendampingi Bapak Ibu itulah para TIK terbaik di Kabupaten Gresik. Cuma apabila jenengan misalkan, Bu, saya masih agak sungkan dengan TIK-nya, kepingin tanya ke Pak Mul atau ke Bu Pipit atau ke Pak Fandi, bolehkah? Akan mendampingi Bapak Ibu. Dan kami mohon di grup WA, tolong Bapak Ibu jangan meninggalkan grup dulu. Selesai BIMTEK ini grupnya biarkan dulu, Bapak Ibu jangan keluar dulu karena untuk koordinasi pendampingan awal kita tetap di grup itu, setelah itu baru nanti Bapak Ibu ketika mendapatkan TIK mungkin monggo kalau bisa live dari grup yang BIMTEK masuk ke grup pendampingan. Karena nanti pasti para TIK akan membuat grup untuk masing-masing pendampingannya. Nah, jadi jangan merasa nanti lu saya kok nggak dapat Pak Mul ya TIK-nya seperti itu. Insya Allah Bapak Ibu kami dari para TIK insya Allah mereka adalah yang terbaik bisa mendampingi Bapak Ibu semuanya. Oke, ini adalah RTL Bapak Ibu. Ini sebenarnya contoh yang kami susun untuk RTL Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang belum mengupload bukti fisik RTL, bagi yang belum 100% yang terganjal di RTL, monggo ini bisa dibuat contoh untuk membuat RTL. Ya, RTL-nya seperti ini dan diunggah di LMS. Seperti itu. Ini adalah gambaran rencana tindak lanjut kita di mana nanti pendampingan Bapak Ibu akan mendapatkan 1 hari penuh dari TIK-nya untuk datang ke madrasah mendampingi Bapak Ibu. Dan kalau bisa Bapak Ibu ketika pendampingan isiannya kalau bisa sudah bisa mencapai 80-100%. Sehingga kita bisa ngecek mana-manakah pembelanjaan yang tidak sesuai dengan Juknis yang perlu direvisi. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti setelah BIMTEK ini
yang dituntut membuat adalah setelah mengisi EDM adalah mengisi di rencana kegiatan dan anggaran, dan yang disusun selama 1 tahun, tahun 2022. Realisasinya gimana, Bu? Realisasinya belum, karena Bapak Ibu realisasinya nanti nunggu uang cair di tahun 2022. Jadi nanti untuk proses pendampingan Bapak Ibu mengisi di aplikasi itu cukup sampai di rencana dulu, rencana kerja dan anggaran selama 1 tahun. Oke. Itu adalah penjelasan bagaimana apa saja yang Bapak Ibu lakukan setelah BIMTEK EDM Rekam kali ini. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan mengenai seputar tentang RTL, apa saja yang dilakukan setelah BIMTEK ini, mungkin ada yang kurang jelas, monggo bisa ditanyakan pada saat ini. Mungkin langsung aja Pak Mulya, karena waktunya juga sudah tinggal 12 menit, langsung saya buka sesi pertanyaan. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan di unmute. Saya buka sesi pertanyaan. Monggo. Adakah yang bertanya ataukah masih bingung atau Oke. Oke, Bapak Ibu, sambil menunggu yang bertanya, saya pengen yang ada di sini, saya pengen yang namanya oke, ini rombel. Oke. Ini capaian, saya buka lagi ya, progresnya sudah ada kenaikan Pak Mul. Saya buka lagi oke. Ini barusan oke. Ini tadi ini sudah naik 70%, Pak Sanusi tadi lumayan. Bapak Ibu yang sudah 89%, monggo bisa dikerjakan. Dan ini Pak Atok yang belum ada perubahan, Pak Atok Malan. Mungkin di sini adakah beliaunya hadir di sini? Atau kalau nggak ada, saya ingin ngobrol dengan Bu Eni Aurita sama Pak Danar Hardianto. Mungkin yang ada di sini, beliau adalah 2 stafnya. Monggo Pak Danar Hardianto, ada nggak Pak? Sama Bu Eni Aurita, SPD. Adakah? Monggo di unmute mikrofonnya Bapak Ibu. Iya, Bu. Okay. Alhamdulillah. Ini dengan Pak itu feedback satunya dimatikan, Pak. Oke. Coba. Danar. Oke, monggo, Pak. Ya, untuk kepala madrasahnya memang Kenapa, Pak? Nah, kemarin kan sudah sudah bekerja sama tim, tapi kan untuk materinya Bapak Atok sendiri kan memang mungkin lagi sibuk beliaunya. Kemarin ada penilaian PKKM juga mungkin. Jadi tidak bisa menuntaskan untuk sampai 100%. Oke, Pak. Saya minta tolong dibantu ya Pak, kalau bisa segera diselesaikan karena jenengan yang satu madrasah, jadi bisa dibantu untuk segera menuntaskan 100% karena capaiannya masih sangat rendah, separuh 53 Mas Yan Pak. Mungkin saya minta tolong dibantu karena Pak Atok ini capaiannya paling rendah. Oke, sekarang saya nyoba. Mungkin untuk batas akhirnya untuk menyelesaikan itu hari ini atau misalkan besok. Oke, sesuai kesepakatan kita Pak, penuntasan kegiatan ini secepatnya. Kita kasih batas, karena begini Pak, dari kami fasilitator akan menutup kelas. Jadi Bapak Ibu bisa
mengerjakannya itu kita menutup kelas, insya Allah 2 hari setelah ini kelas akan kita tutup. Jadi mohon diselesaikan dalam waktu 2 hari ke depan. Silakan dituntaskan sampai 100%. Kita kasih waktu 2 hari, Pak. Oh ya, Bu, insya Allah. Nah, 2 hari monggo dituntaskan karena Bapak Ibu nanti ketika kelas sudah kami tutup dan Bapak Ibu belum menyelesaikan 100%, maka Bapak Ibu tidak akan mendapatkan sertifikat. Oke. Sertifikat dapat itu jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan 100% kegiatan yang ada di rombel tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Dari MTS Hidayatul Ummah, saya beralih ke MI Hayatul Afkar. MI Hayatul Afkar ada Bu Junita, ada Pak Mustafid, ada Bu Miftahur Roifah. Monggo salah satu Bu di unmute, saya pengen bicara. Saya pengen ngobrol sama Bu Junita, Pak Mustafid, atau Bu Miftahur Roifah. Monggo. Ada kan? Hadir. Oh, hadir, alhamdulillah Bu Junita hadir ya Bu. Iya, Bu Junita kan sahur. Oke. Bu, ini kenapa kok capaiannya masih di bawah 80 nggih? Kenapa, Bu? Ya, baru bisa mengerjakan hari ini tadi. Oh, gitu. Nggih. Bu, minta tolong segera diselesaikan ya dalam waktu 2 hari ini. Tolong capaiannya diselesaikan 100%, nggih. Soalnya MS-nya ganda, jadi yang dikerjakan ganda. Oh, gitu. Oke. Terus bertanya, Bu. Oke. Monggo yang bertanya. Ini kemarin kan Dari mana, Pak? Apa? Halo, saya dari MTS Hidayatullah. Oke. Ya, kemarin itu kan di uji pemahaman, ada yang soal itu misal 10 soal. Nah, di poin soal kan per soal ada yang 15, ada yang 10. Tapi setelah selesai, itu kok nilainya hanya 12. Nilainya hanya 12? Iya. Ngerjakan semua nilainya 12? Iya, Bu. Makanya kan saya heran, enggak mungkin kan, karena di satu soal ada yang poinnya 10. Di soal, itu yang uji pemahaman berapa, Pak? Nah ini, saya sedikit lupa ini. Di EDM kalau nggak salah. Harusnya kalau selama saya kemarin BIMTEK sih tidak ada sih masalah seperti itu. Nilai jelek berarti memang ada beberapa soal kita yang salah. Seperti itu, salah menjawab. Nggih, benar. Kalau memang nilainya masih masuk akal, misalnya dari 10 soal itu betul 3 misalnya. Kan paling enggak, Cik, apa ya, enggak segitulah nilainya. Oke, coba nanti dicek Pak, itu yang uji pemahaman berapa ngoten nggih. Coba nanti bisa kita lihat. Pak Mon mungkin bisa kasih masukan. Oke. Nah, oke, ini dari MA Darussalam. Saya pengen menyapa dari MA Darussalam. Pak Sanusi, adakah Pak?
Pak Sanusi. Iya. Atau Bu Nurul Cici Fauzia, Mualimin, Bapak Mualimin, monggo dari MA Darussalam. Adakah di sini? Saya pengen menyapa. Halo? Nah, nggak ada ya, Pak. Oke. Bapak Ibu, oke, berarti saya anggap Bapak Ibu bisa menyelesaikan semuanya sampai di penutupan. Jadi waktu yang kita berikan adalah 2 hari setelah penutupan ini. Bapak Ibu mohon segera menyelesaikan untuk mencapai progres 100%. Sehingga Bapak Ibu bisa mendownload sertifikat seperti itu. Oke, Pak Mul. Halo. Oh, nggih, monggo, Bu Nurul. Iya, mohon maaf Bu Fit, ini dari MA Darussalam. Untuk login yang dulu saya pernah konfirmasikan langsung ke Jenengan, nah, itu sampai hari ini belum bisa, Bu. Jadi nomor registrasinya itu yang dapat dari Excel, ketika saya masukkan, itu keterangan yang ada di situ tidak bisa menerima. Oh, masuk aplikasinya. Siap. Jadi saya bermasalah di situnya, Bu. Sudah, kita suruh ganti. Suruh ganti waktu itu masih belum bisa. Kita coba. Belum bisa, kan kemarin saya juga kebetulan WA ke Pak Mul juga, nggih. Dikasih nomor yang lain itu, saya coba tidak bisa. Ternyata nomornya itu sampai saya ratani, Bu. Oh, oke. Ketemu di MA Darussalam Daun. Nah, saya masukkan di Darussalam Daun, bisa, Bu. Tapi ketika sebelum upload, kan kebetulan waktunya sudah sore, nggih. Akhirnya saya tutup, saya pulang. Besok paginya saya buka lagi, nggak bisa pakai nomor referensi yang Daun itu lagi. Oke. Ji, Pak. Sama-sama bisa Bapak Cici apapun. Ketika saya masukkan nomor madrasah sendiri, keterangannya di situ sudah digunakan. Sudah semua. Oke, terima kasih Pak Mul, Bu Cici. Nanti private ya setelah ini. Oke. Siap, Bu. Oke, Bapak Ibu, mungkin di sini ini adalah sinkronus ketiga kita di BIMTEK EDMRK
Dan juga ini adalah sesi terakhir kita bertemu dengan Bapak Ibu di tatap maya. Mungkin sebelum ditutup, apakah ada closing statement dari Pak Mul? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk di sesi penutup. Monggo dipimpin berdoa dari Minu 41 Cara Baka. Monggo Pak bisa menutup doa pada sesi sinkronus 3 ini. Halo. Halo. Pak, saya minta tolong menutup rangkaian BIMTEK kita pada kali ini dengan doa. Monggo saya persilahkan, Pak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin kulli sabati rasul ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ya Allah ya Rahman Rahim, Allahumma fa'alni bima lam tana wa lima ya Allahumma jabna jamana mahfumah wa taqaddam mahfumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sebelum saya tutup Bapak Ibu, kita sesi foto dulu. Monggo di on cam kameranya. Oh iya, daftar hadir saya share di grup WA Bapak Ibu ya. Nanti daftar hadir untuk sinkronus 3 ini mohon mengisinya saya share di grup WA. Bentar, saya kirim dulu absensinya. Nomor 10. Monggo di on kan kameranya semua Bapak Ibu. Kita sesi foto dulu. Monggo yang belum. Pak Solihin, Bu Ifada, Pak Muslimin, Pak Lima hadir.
dari MTS Syarif Hidayatullah, Bu Ifada dari MTS Modern Al-Huda, monggo di-on-kan kameranya dulu. Oke. Pak Rohim ini ada 2 ini. Oke. Mohon maaf, saya ada di kelas ini. Oh ya, nggak apa-apa Pak. Oke, saya 1, 2, 3. Bentar Bu, tak ulangi lagi. 1, 2, 3. Oh, screen yang kedua. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam kami memandu mendampingi Bapak Ibu ada salah dan khilaf kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Semoga BIMTEK yang kita jalani selama 14 hari ini ada manfaat dan gunanya untuk kita semua dan sangat menjadikan sesuai janji kita bahwa madrasah mandiri berprestasi berkelas dunia itu bisa terwujud. Itu saja dari saya.